Ya, pada kesempatan pada bimbingan akademik pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa tips ya, yang mudah-mudahan ya bisa memotivasi kita kembali ya untuk bisa berbuat yang apa istilahnya terbaik gitu ya. Nah, ada paling tidak 3 tips lah ya. Yang pertama adalah mereset niat dan tujuan. Ada 2 yang perlu di set kembali di apa namanya? Di setting itu apa? Diubah kembali. Ya, diperbaiki gitu ya. Diatur. Diatur kembali Baiki. ya. Perbaiki terus niat dan tujuannya. Untuk apa saya belajar? Ya. Untuk apa saya kuliah? Ya. Dan saya sangat prihatin kemarin di kelas kalian masuk ke kelas ini atau saya ngajar di semester 5 yang sekarang semester 6 ya. Jadi kakak tingkat kalian itu ada yang sampai semester berapa kemarin? Sampai semester 11 itu ya, saya tanya, apa tujuan Anda kuliah? Cita-citanya apa? Itu nggak bisa jawab. Ya, jawabnya ya kelihatan asal-asalan gitu. Kan kita prihatin kalau seperti itu loh. Biaya sudah terlanjur keluar dengan sekian banyak kok nggak tahu tujuannya kemana gitu loh. Ya, nah, Ibu berharap anak-anak bimbingan Ibu khususnya dan semua teman-teman itu tidak ada yang seperti itu gitu. Coba Ibu tanya, tujuan kuliah untuk apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Ini kayaknya juru bicaranya Darfikar yang Satu. ngomong, Darfikar terus ini. Nanti yang lain ngomong ya. Ya, Darfikar dulu. Salah satunya untuk membanggakan orang tua Ibu. Mencari ilmu sekaligus membanggakan orang tua. Ya, yang lain. Mariani Kamidin ini siapa? Baru mau masuk. Yang lain pengen menjawab? Saya Bu. Ya. Silakan. Ya, tujuan saya kuliah untuk mencapai cita-cita saya sebagai guru Bu. Sudah barang pasti saya harus kuliah. Ya. Ya. Semuanya benar ya. Membahagiakan orang tua karena ingin menjadi guru, maka harus tumbuh dengan apa namanya? Kuliah, ya. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Apa? Itu tidak salah, ya. Yang lebih tinggi dari itu apa? Niatnya Menjadi dosen harus Ibu. Ya, boleh. Jadi dosen nanti jadi ilmuwan lah, jadi apa begitu ya. Nah, tapi jangan dipisahkan. Kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang apa namanya? Materi Quran ya, khususnya mata kuliah saya. Nah, nanti semester 2 baru akan ketemu Ibu nanti mungkin ya, Wamedi dan teman-teman. Kaitkannya dengan apa? Hal yang paling penting dari yang kalian jelaskan tadi loh, apa? Kaitannya dengan apa? Niatnya itu harus yang bagaimana? Niatnya kan karena Allah. Ya. Ya Ibu. Ya, itu kan aspek tauhidnya harus enggak boleh dipisah-pisah karena kita seorang muslim kan begitu. Efeknya apa? Kalau semuanya itu tadi itu mau jadi guru, membahagiakan orang tua, niatnya itu kalau
dikaitkan dengan tauhid, ya, dikaitkan dengan tujuan kita mencari ridho Allah, itu akan mempunyai energi yang tidak terbatas. Ya. Kalau orang hanya kuliah, dia hanya menjadi guru, titik, ya, bisa jadi dia berubah orientasi, bisa jadi patah semangat ketika menghadapi tantangan yang berat, ya. Tapi kalau kita selalu menyertakan Allah, ya, dalam setiap aktivitas kita, niat kita dilandasi dengan niat karena Allah, itu akan memunculkan, menumbuhkan energi yang tidak terbatas. Karena nanti kalau ada kesulitan, kita bersandar kepada Allah, Allah yang akan menolong, ya. Kalau kita berharap kepada manusia kan belum tentu orang lain bisa membantu kita. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah yang akan selalu menolong, ya. Nah, itu sangat pentingnya niatnya harus karena Allah, mau menjadi guru karena Allah, membabelkan orang tua karena Allah, menuntut ilmu karena mencari ridha Allah. Jadi jangan fokusnya kepada nanti guru saya kerja apa. Jangan, ya. Anda sekarang belajar saja sungguh-sungguh. Nanti mau jadi apa itu urusan Allah gitu. Ya, karena belum tentu juga nanti lulusan PHI Anda mau jadi guru, ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi apa kemarin itu? Ibu lupa itu bidangnya karena tidak sesuai dengan bidang PAI, tapi dia masuk di situ honor, lalu ya itu atas kehendak Allah, mungkin karena ketulusan niatnya langsung disekolahkan S2 di lembaga dia itu. Yang lulusan kemarin semester 8 sekarang ini. Atau semester 10 ya. Kalau ada yang belum lulus itu teman-temannya semester 10. Itu seperti itu. Nah, itu kenapa pentingnya niat yang dilandasi karena mencari ridho Allah. Nah, yang kedua ya, menambah ketaatan kepada Allah. Ini kunci. Kenapa salah satu kunci dalam menuntut ilmu? Ada yang pernah tahu syairnya Imam Syafi'i? Nah, kalau di kelas A khususnya banyak dari pesantren ya. Ini ada yang pernah dengar syairnya Imam Syafi'i? Nah, Ibu bacakan ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya ulangi ya. Syakautu, biasanya kalau di pesantren-pesantren itu dinyanyikan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Nah, itu nggak terlalu pandai lagu jadi. Ya, lagunya sumbang jadinya. Syakautu, saya mengadu. Yang mengadu siapa? Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya. Syakautu ila waqi'. Saya mengadu kepada guru saya yang namanya Waqi'. Gurunya Imam Syafi'i itu ada yang bernama Waqi'. Su'a hifzi. Ya. Tentang jeleknya hafalanku. Saya belajar ini kok enggak hafal-hafal gitu. Pernah satu ketika Imam Syafi'i mengeluhkan tentang susahnya menghafal. Ya. Lalu apa kata gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi' itu? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya menunjukkan saya kalau hafalannya mau bagus, mau cepat hafal, mau cepat meresap ilmu, maka tinggalkan maksiat. Ya. Kalau disuruh untuk meninggalkan maksiat, berarti ya analogi terbaliknya adalah menambah ketaatan kepada Allah. Itu salah satu jurus untuk
memudahkan kita belajar, ya. Saya punya teman itu. Teman saya hebat-hebat, tapi saya belum ya. Belum menjadi orang hebat. Mudah-mudahan nanti ketularan. Kalau kita berteman dengan orang hebat, mudah-mudahan tertular. Ya. Amin. Arni mengacungkan tangan tidak sengaja atau sengaja? Tidak sengaja, Bu. Oh, tidak sengaja. Ibu kira mau bicara. Lanjut dulu ya, nanti boleh tanya. Nah, apa tadi? Ibu mau cerita teman ya? Teman saya yang ya subhanallah gitu ya. Lumayan lah untuk zaman sekarang itu. Satu kali baca itu dia sudah paham gitu. Dan memang dia penghafal Al-Quran. Nah, ini nanti saya motivasikan lagi terkait dengan Al-Quran ya. Dia penghafal Al-Quran, sekali baca sudah hafal. Padahal kalau dilihat itu ya orangnya santai banget gitu. Ya itu nggak kelihatan belajar itu harus berapa jam, harus ini. Tapi ya sekedar baca sudah selesai, langsung masuk ya. Ada orang yang membaca satu bab itu berkali-kali nggak paham-paham. Nah, ada yang seperti itu. Ya bisa jadi ya. Banyak maksiat yang dilakukan sehingga sulit untuk paham ketika dia belajar. Maka tips yang kedua adalah menambah ketaatan kepada Allah. Bisa menirukan tadi syairnya Imam Syafi'i? Bisa, Bu. Hah? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, saya mengadu kepada guru saya Waqi' atas buruknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk atau menyuruh ya, menyuruhku untuk meninggalkan maksiat ya. Baik, poin yang ketiga ya, menambah bekal. Jadi ya tentu saja kalau mau belajar, mau tujuan tercapai ya mesti mempersiapkan bekal yang cukup ya. Bekalnya menuntut ilmu itu apa? Kita tetap ya, hari ini temanya adalah syairnya Imam Syafi'i. Kita dan ini tidak akan apa ya, itu kuno enggak ya, tetap relevan sepanjang masa. Ya hanya beda zaman, mungkin beda bentuk fasilitasnya saja, tapi intinya adalah sama ya, harus ditempuh semacam itu supaya hasilnya bisa maksimal. Ya, insya Allah nanti Ibu tuliskan, tadi mau nulis belum sempat ya, nanti saya tuliskan itu syair-syair itu. Syair yang kedua bagaimana bunyinya terkait dengan menambah bekal ya. Akhi lan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Ya. Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu. Ya. Illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan menyampaikan kepada kamu perinciannya berikut ini, dengan penjelasan berikut ini. Apa bekal yang 6 itu ya? 6 bekal. 1, zakaun. Ya. Apa? Pernah mendengar yang semester 4 dan semester 2 sudah belajar bahasa Arab? Zakaun apa? Gak ada yang tahu? Kecerdasan ya. Zakaun kecerdasan. Ya. Kalau tidak perlu jadi orang jenius lah ya.
semuanya kita di sini punya potensi yang standar, saya kira ya. Ya, semuanya punya potensi yang standar, yaitu modal kita. Ya. Kemudian wahirsun. Hirsun. Ya. Hirsun itu tekad yang kuat. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang niat tadi yang pertama. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat itu yang bagaimana? Tadi kalau tujuannya karena Allah, sebelum tujuan sampai saya tidak akan berhenti. Ya. Ada halangan apapun, saya tidak akan berhenti gitu. Ya, karena minta pertolongan kepada Allah, pasti Allah akan menolong. Nah, contohnya misalnya, ya, semester ini orang tua belum ada uang, gimana saya nggak usah kuliah deh. Wah, itu pikiran yang sempit kan? Nah, bisa dikomunikasikan dengan orang lain, keluarga yang lain, atau bagaimana solusinya, ya, sehingga tujuannya bisa tercapai. Nah, jangan ketika mendapat masalah tiba-tiba potong kompas, ya, itu akan menambah masalah gitu. Ya, dipikirkan dengan baik, mencari solusinya. Seperti itu. Itu namanya hirsun. Tekad yang kuat. Termasuk tekad yang kuat gimana? Wih, saya dapat tugas, referensinya susah dicari. Ah, masa sih nggak dapat? Ya, kalau kita berusaha dengan maksimal, insya Allah dapat. Ya, kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi sekarang. Cari di internet itu, ya, buku-buku itu sangat mudah dicari gitu ya. Buku-buku PDF, bahkan yang kitab-kitab Arab itu semuanya sudah ada gitu loh. Jadi nggak ada alasan kita ada kesulitan bentuk apapun tuh, ya sepertinya sekarang sudah enggak gitu ya. Yang pertama tadi apa? Bekal yang pertama, kecerdasan, zakaun. Yang kedua? Yang kedua, hirsun, tekad yang kuat. Hirsun, tekad yang kuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wajtihadun. Ijtihad itu apa? Itu berbanding lurus tadi dengan hirsun tadi, tekad yang kuat. Yang kedua, yang ketiga ijtihadun, bersungguh-sungguh. Ya. Tekad itu kan terkait amalan hati. Ya, niatnya sudah lurus, sudah bersungguh-sungguh. Ijtihad itu diwujudkan dengan perbuatan, ya. Ya, saya mau sukses, sudah niatnya benar. Saya bersungguh-sungguh. Ya, niat lurus karena Allah. Tapi nggak mau belajar, ya. Niatnya karena Allah itu nggak ada buktinya berarti kalau nggak mau belajar, ya. Nah, jadi bersungguh-sungguh diwujudkan dengan perbuatan. Ya, wa bulghatun. Keempat, bulghatun. Keempat yaitu finansial. Ya, Anda kuliah disuruh bayar SPP, ya, butuh tempat untuk bayar kos, makan, membeli referensi, ya itu suatu keniscayaan gitu. Tapi alhamdulillah ya, sekarang kan banyak program beasiswa, ada bidik misi, ada beasiswa tahfidz. Ya. Di sini yang program beasiswa siapa? Halo? Yang program beasiswa siapa? Saya, Bu. Siapa? Esna? Tidak, Bu. Ini Mariani Kamidin coba Saya, dibuka. Bu. Oh, Medi beasiswa apa? Bu. Bidik misi. Ya, itu patut disyukuri ya. Dan jangan disia-siakan karena itu amanah. Ya. Baik. Amanah orang tua maupun dari lembaga yang membiayai, ya. Ini Mariani Kamidin siapa nih? Coba dibuka. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Yang keberapa tadi? Kelima, keempat bulghatun ya.
persiapan finansial ya memang harus dipenuhi gitu. Nah, yang kelima, suhbatu ustadzin. Apa? Suhbatu ustadzin. Petunjuk guru. Ya, kalau suhbah itu ditemani, ya artinya apa? Dibimbing oleh guru, ya. Tidak bisa orang baca-baca langsung paham, ya. Katanya kalau Anda belajar sendiri, itu gurunya adalah setan, karena bisa kita dirasuki hawa nafsu lalu punya pemikiran sendiri. Maka perlu suhbatu ustadzin, perlu bimbingan guru. Nah, saya ingin tekankan ya, guru itu siapa? Kalau soal nama macam-macam ya. Kalau guru TPQ dipanggilnya ustadz misalnya, tuan guru, ibu guru, bapak guru kalau di tingkat SD sampai SMA. Kalau di ini dosen misalnya. Semuanya itu adalah guru gitu ya. Nah, maka kita perlu hati-hati berinteraksi dengan guru-guru kita supaya keberkahan ilmu itu ada. Ya. Saya mungkin pernah sampaikan di kelas ya. 2 orang yang perlu kita perhatikan ya. Khususnya lebih-lebih gitu ya. Kita harus bermuamalah dengan manusia, sama manusia itu juga baik semuanya, tapi lebih-lebih kepada 2 orang ini, yaitu siapa? Orang Siapa? tua dan guru. Ya, orang tua dan guru. Ya. Bahkan ada yang mengatakan guru itu lebih mulia, ya. Ada orang yang termasuk bapak saya itu. Ini cerita saja ya. Contoh. Bapak saya itu fanatiknya kepada gurunya luar biasa, sampai beliau itu menganggap guru itu lebih penting daripada orang tua. Kenapa? Karena guru itu yang memberi ilmu begitu. Itu orang tua saya sampai seperti itunya gitu. Nah, dan subhanallah ya, dengan memuliakan guru itu sangat kelihatan dampaknya gitu. Itu yang saya lihat dari ayah saya gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan meremehkan dengan atau sangat perhatikanlah dengan 2 orang ini. Kita mencari ridho dari orang tua, mencari ridho guru supaya apa? Kehidupan kita menjadi berkah. Ya. Bisa jadi ilmu kita pas-pasan misalnya, pemahamannya pas-pasan. Ya. Tapi siapa sangka ya, nanti misalnya Rahman jadi apa begitu ya. Harus ingat itu berkat ridho dari guru dan orang tua misalnya. Ya, itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Maka tolong dijaga adab-adabnya ya. Saya masih sering itu ya, komunikasi yang tidak jelas itu untuk mahasiswa menghubungi dosen misalnya, tidak perlu panjang ya. Kalau misalnya saya kasih contoh, habis assalamualaikum itu tidak perlu minta maaf. Oh, kalian nggak salah kok minta maaf gitu kan? Ya, nggak usah panjang-panjang. Ibu mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya dan bla bla bla. Ya, pembukaannya panjang banget gitu. Ya, intinya saja disampaikan tapi dengan bahasa yang sopan. Itu yang diharapkan. Nah, itu harus dilatih ya. Hal-hal seperti itu. Memang kelihatan remeh kan, tapi kadang kita agak jengkel juga gitu. Dikasih tahu mahasiswa nggak paham-paham gitu, dan tidak mau telepon kalau tidak paham. Nah, kan repot ya. Kalau misalnya Anda menghubungi dosen belum ada pemahaman, telepon gitu ya. Telepon cuma berapa sih? Kok nggak mau proaktif gitu kan? Mestinya seperti itu. Itu contoh ya. Ya, suhbatu ustadzin. Yang terakhir keenam adalah tulu zaman, ya. Tulu zaman, ya. Ini waktu yang lama, butuh waktu yang lama. Ya, bayangkan saja kita sekolah itu belajar itu dari TK dulu. 2 tahun, ya. SD 6 tahun normalnya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah normalnya 4 tahun, berapa itu? Lama banget gitu ya. Nah, ya itu. Lah kemudian kalau sudah lama itu, kalau
Lah iya, kalau kemudian sekolah sudah selama itu hasilnya nggak maksimal kan rugi banget ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, maka kita ya di pertemuan ini mudah-mudahanlah ada semangat ya untuk kita selalu bersungguh-sungguh tadi supaya tujuannya tercapai dengan maksimal ya. Ya diulangi lagi tadi ada 4 syarat tadi. 6. Iya 6. 1 zakat. Zakat artinya? Ya Esna coba Esna. Sebutkan 1 sampai 6 syarat tadi. Satu, zakain, yaitu cerdas. Kedua, hirsin, bersungguh-sungguh. Ketiga, tekad yang kuat ya. Maksudnya kalau hirsun itu amalan hati ya, tekad di hatinya. Kalau ijtihad itu baru sungguh-sungguh dalam arti prakteknya. Terus bulghatin, itu finansial atau biaya untuk kuliah. Terus irsyadi ustazin, yaitu ya petunjuk guru atau yang bimbingan dari guru. Terakhir zamanin, yaitu waktu menempuh pendidikan. Ya. Jadi itu sunatullah yang perlu jadikan bekal. Nah, tinggal kita aplikasikan itu dengan sungguh-sungguh tadi ya. Dengan kemudian terukur. Ada manajemen waktu ya. Ya mudah-mudahan nanti mulai di ini sekarang di setting tadi. Oh, saya kakak-kakak kalian ya. Sekali lagi Ibu sampaikan sudah beberapa generasi ini yang kemarin 3,5 tahun selesai, 7 semester sudah selesai. Itu bisa memungkinkan kalau memang ada kesungguhan gitu. Dan itu akan meningkatkan tadi penerimaan di masyarakat, di stakeholder penerima kerja itu nanti lebih inilah, wah ini anak berprestasi berarti kalau 3,5 tahun sudah lulus kan gitu. Ya enggak? Apalagi jurusannya dari PAI akreditasinya A, itu sudah nilai plus yang, nah tinggal Anda membuktikan dengan kesungguhan dalam pekerjaannya itu. Nah itu. Kemudian ini memotivasi ya. Yang selanjutnya terkait dengan Al-Quran. Ya, itu sebenarnya ada aturan resmi ya bahwa standar minimal mahasiswa PTAI, bukan hanya PAI, jurusan PAI bukan. Perguruan Tinggi Agama Islam. Itu standar minimalnya adalah mampu membaca dan menghafal. Minimal loh ya, minimal itu apa? Paling sedikit. Ya, kalau paling banyaknya maksimal namanya. Tapi kalau paling sedikitnya, mahasiswa PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam secara umum, itu mampu membaca dan menghafal juz 30. Itu minimalnya, paling sedikitnya. Nah, coba waktu kuliah Anda 4 tahun, ya masa sih cuma 1 juz aja enggak gitu. Dan alangkah lebih baik lagi nanti kalau lebih dari 1 juz kan begitu. Nanti Anda akan mendapat reward lagi, mendapat penghargaan lagi, bisa mengikuti beasiswa melalui program tahfidz Al-Quran itu. Nah ini saya kira perlu dikembangkan, kalau sekarang belum mulai, perlu diniatkan, ya masukkan dalam agenda hidup Anda, agenda target-target Anda, ya bukan hanya sekedar untuk ini syarat sekolah bukan maksud saya, tapi kelayakan kita sebagai seorang Muslim, ya siapa lagi yang akan menghafalkan Al-Qurannya kalau bukan kita,
seorang muslim, ya. Jangan kalah dengan orang-orang barat. Di namanya teman saya itu ada juga dosen di IAIN Fakultas Uswa itu ya. Ada satu dosen yang beliau itu alumni Leiden. Leiden itu nama kota di Belanda, universitas di Leiden sana. Nah, itu biasanya kalau orang-orang studi Islam tapi sukanya yang ke barat-baratan itu sekolahnya di sana. Dosen-dosennya nggak ada yang muslim, orang di Belanda. Iya, kalau sekolah di Timur Tengah, ya. Tetapi kalian tahu, namanya studi Islam. Ya. Memang agamanya bukan Islam mereka, tapi kemampuan baca kitab, ada bahkan yang hafal Al-Qur'an 30 juz, ya. Seolah-olah itu mereka ya ustadz gitu ya, kiai sekali begitu. Tapi sayang agamanya bukan Islam. Nah, mereka bersusah payah seperti itu hanya ingin menekuni Islam sebagai hanya sebuah ilmu. Loh, masa kita ini yang seorang muslim mengatakan bahwa Islam itu sebagai pedoman hidup, Al-Quran pedoman hidup, kita enggan gitu ya untuk menghafal. Nah, itu mudah-mudahan menjadi motivasi. Orang luar saja, non-muslim saja mau gitu menghabiskan waktunya untuk mendalami studi Islam, bahkan menghafal Al-Quran. Masa kita yang muslim enggan gitu. Kan aneh ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat ya. Mungkin itu saja semacam motivasi ya yang ingin Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bekal, tambahan semangat untuk Anda semua ya. Diupayakanlah nanti semester depan bisa meningkat ya IPK-nya. Ada yang hal-hal yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Saya, Ibu. Ya. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Terkait mata kuliah, Ibu, terkait mata kuliah yang ingin ditawar. Ada beberapa mata kuliah yang kelas A sudah full kelasnya. Pindah di kelas B, kadang ada yang bentrok, kadang ada yang di kelas C. Bagaimana, Ibu? Kadang ada yang di kelas C, ada yang di kelas B, dan ada yang di kelas A, Ibu. Kalau Ibu lihat jadwal kan nggak tahu ya, mungkin kalian yang bisa mengakses. Pada prinsipnya jangan ada jadwal yang bentrok, itu saja prinsipnya. Kalau misalnya asal kelasnya A, lalu pada satu mata kuliah di kelas lain tidak masalah. Masalahnya yang kalau bentrok itu yang repot nanti, ya. Jadi kalau menawar mata kuliah diperhatikan jadwalnya, jangan sampai bentrok, itu saja intinya. Tapi kalau masalah di kelas lain itu nggak apa-apa, ya. Yang penting ada proaktif ya. Seperti kemarin kasusnya ada teman kalian yang beda kelas, ya, dia tidak perhatikan informasi, akhirnya terlambat. Itu kan kalian karena tidak memperhatikan jadi rugi sendiri, ketinggalan. Nah, itu akhirnya berpengaruh kepada penilaian. Ini dari awal beberapa kali tidak masuk, ya, maka akan berpengaruh kepada penilaian. Di proses penilaian Ibu juga begitu di kelas kemarin. Kalau dari awal ini mahasiswa tidak masuk, lalu tidak ada konfirmasi, ya cuek-cuek saja, ya pasti akan berpengaruh pada penilaian. Maka dari awal disetting, lalu setelah itu proaktif, dicari kelasnya gitu. Kalau misalnya dapat mata kuliah yang kemudian berbeda kelas dari kelas regulernya gitu. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Cukup ya? Ya, terima kasih. Cukup ya? Terima kasih atas partisipasinya ya. Kalau Medi kelas apa? Kelas C, Bu. Oh, mungkin ketemu ya, insya Allah semester 2 ini akan ketemu dengan Ibu ya.
Saya kalau ada kemungkinan sampaikan salam saya kepada teman-teman yang lain, ya. Nah, kalian ceritakanlah tadi ya. Ayo kita mengajak kepada teman-teman, yuk kita lebih bersungguh-sungguh memperbaiki niat dan seterusnya tadi ya, yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, nanti bisa langsung prosesnya disiakat saja ya. Nah, yang penting tadi itu kuncinya kalau tawar mata kuliah diperhitungkan jadwalnya, jangan sampai ada yang crash, bertabrakan jadwal. Itu saja intinya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi